Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami menyadari kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk memahami sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman, menjadi petunjuk dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pagi ini dengan tema Maafkan Papa Nak terambil dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, suatu kali seorang ayah sedang berusaha mengganti popok putrinya yang baru berusia 4 bulan. Laki-laki itu tampak kesulitan karena si bayi terus bergerak. Laki-laki itu marah dan berteriak kepada putrinya. Ia sudah tidak sabar. Ia berteriak, tapi kemudian ia sadar tindakannya salah. Ia ingin minta maaf kepada putrinya. Tetapi apakah hal itu logis? Namun ia tahu bahwa ini merupakan kesempatan baginya untuk mengawali pola hidup minta maaf apabila ia melakukan kesalahan bahkan kepada bayinya. Maafkan Papa Nak, katanya. Permintaan maaf itu baik untuk diri sang ayah dan putrinya. Nasihat Rasul Paulus agar kita tidak membangkitkan amarah di hati anak-anak dan mengajar mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan secara umum ditujukan kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Sebuah nasihat berkata, tempat tersulit untuk menyatakan diri sebagai pengikut Kristus yang konsisten adalah rumah. Saat kita berada di rumah, dikelilingi orang-orang yang mengenal kita dengan sangat baik, sangat sulit untuk berpura-pura. Terkadang kita sulit mengontrol emosi dan meluapkan kemarahan kepada anak-anak kita. Dan tanpa sadar, kita telah membangkitkan amarah dalam hati mereka. Kita membutuhkan keberanian yang cukup untuk merendahkan hati. Kita harus belajar merendahkan hati untuk meminta maaf ketika kita telah menyakiti hati anak-anak kita, bahkan orang-orang lain di sekitar kita. Setiap perkataan maaf yang keluar dari mulut kita memberi teladan positif bagi mereka. Mereka pun akan belajar menyampaikan kata maaf atas setiap kesalahan yang diperbuatnya. Oh, sungguh indah jika kita mau merendahkan hati untuk meminta maaf, sehingga kita dapat berdamai dengan anak, suami, istri, bahkan setiap orang-orang di sekitar kita. Pemulihan terjadi ketika kita punya kerelaan hati untuk meminta maaf. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan singkat pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dengan terus melatih diri kami untuk mampu merendahkan hati, meminta maaf kepada anak-anak, bahkan kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.